saat yang bersamaan dia mungkin bekerja. एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyediakan bagi kita ibadah puasa sebagai bekal bagi jiwa dan diri kita, tapi juga di sana banyak ibadah-ibadah lain yang dituntut bagi kita untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin agar bulan ini benar-benar mendatangkan kebaikan bagi kita. Di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi kita adalah qiyamul lail, atau lebih dikenal dengan istilah qiyam Ramadan. Lebih khusus lagi juga adalah dengan istilah salat tarawih. Ini adalah ibadah yang boleh dikatakan sebagai ibadah yang menyertai ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka kalau di bulan Ramadan dikenal dengan istilah syahrus siyam, maka di bulan Ramadan pula dikenal dengan syahrul qiyam, bulan di mana kita dituntut, dianjurkan, diperintahkan untuk mengisi malam-malam kita dengan qiyamul lail. Para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya hadis yang terkait dengan keutamaan puasa di bulan Ramadan itu berbarengan atau mirip dengan hadis tentang keutamaan qiyamul lail di bulan Ramadan. Kalau terkait dengan siam, sebagaimana hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa di bulan Ramadan baik dengan iman dan dengan ihtisab, dengan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dalam hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang qiyam, dan qiyam ini umumnya diartikan dengan salat di bulan Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan harap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, upayakan diri kita, kuatkan diri kita untuk dapat mengisi dan melalui malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah qiyam Ramadan. Upayakan khususnya untuk sholat tarawih, kita dapat sholat berjamaah di masjid bersama imam. Bahkan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ikut sholat bersama imam hingga si imam selesai. Kalau imam belum selesai, upayakan agar kita pun jangan selesai. Kita baru selesai apabila imam sudah selesai. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Seseorang apabila dia sholat bersama imam sampai imam tersebut selesai, maka akan dicatat baginya qiyamu lailatin, qiyam atau sholat malam semalaman. Ini di antara fadilah dan keutamaan apabila kita ikut sholat berjamaah di masjid bersama imam hingga selesai. Meskipun para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau karena satu sebab, kalau karena satu kondisi kita tidak dapat sholat bersama imam di masjid, maka tidak mengapa kita sholat di rumah kita. Kita sholat di kamar kita. Kita sholat sendiri di tempat kita. Itu juga tidak mengapa daripada kita tidak isi malam kita dengan sholat-sholat
yang Allah Subhanahu wa taala sunnahkan kepada kita. Hanya satu yang kami ingatkan, bahwa bagaimanapun keutamaan sholat malam di bulan Ramadan, tetap saja dia merupakan sunnah yang memang sangat dianjurkan. Maksudnya adalah jangan sampai perbuatan sunnah tersebut mengalahkan perbuatan yang wajib. Artinya, kalau kita bersemangat qiyamul lail di bulan Ramadan, maka jangan abaikan sholat-sholat wajib yang memang pada dasarnya sudah diwajibkan pada kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah sebuah kewajiban yang tentu saja harus kita laksanakan, apalagi di bulan yang mulia ini. Jadi jangan sampai kita kalahkan perbuatan yang wajib hanya untuk mengejar perkara-perkara yang sunnah. Akan tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa qiyamul lail di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar, memiliki fadilah yang tinggi, yang seyogianya jangan kita tinggalkan dan jangan kita abaikan. Terlebih apabila sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, atau yang disebut dengan al-ashrul awakhir, harus ada peningkatan kualitas dan kuantitas pada qiyamul lail kita. Ini fenomena yang harus kita perhatikan, di mana sering kita lihat justru pada akhir-akhir bulan Ramadan kesungguhan dan semangat orang untuk sholat qiyam Ramadan itu berkurang. Padahal yang disunnahkan, yang diajarkan justru pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan, sholat kita, qiyam Ramadan kita harus mengalami peningkatan. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, kana idza dakhala al-ashra ahyal laila wa shaddal mizar wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia hidupkan malamnya. Dia kencangkan kainnya, dia jauhkan keluarganya maksudnya, kemudian dia bangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah qiyam Ramadan atau qiyamul lail kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa, mudah-mudahan selain puasa kita pun tambah lagi kualitas Ramadan kita dengan qiyam Ramadan, dengan qiyamul lail, insyaallah akan semakin menambah kebaikan bagi kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هجرناه فأمسى العز ذلا وناح عليه منا من ينوب. هجرناه